warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Rahayu. Di sini saya akan mencoba untuk mengupas topik dengan judul Meneropong Potensi Gelombang Ketiga COVID-19 di Indonesia. Kesehatan merupakan pionir dari sebuah kehidupan. Tanpa adanya kesehatan, segala bentuk kenikmatan yang biasa kita rasakan seperti tidak ada harganya. Hidup tanpa kesehatan seperti sungai tanpa air. Berkaca dari pengalaman saya pribadi, saya merasa bahwa kesehatan itu memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan kita. Sebagai anak yang pernah merawat ibu yang positif COVID-19, saya merasa bahwa kesehatan itu merupakan tonggak dari sebuah kehidupan. Walaupun pada saat itu saya tidak positif COVID-19, tetapi saya positif mendekati stres atau depresi. Bagaimana tidak, segala bentuk rasa seperti sedih, khawatir, lelah itu bercampur menjadi satu dan itu terjadi selama 1 bulan. Dan rasanya itu sangat-sangat luar biasa dan semoga teman-teman di sini itu tidak akan merasakan hal tersebut. Tetapi alhamdulillahnya keluarga itu bisa sembuh lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Namun saya merasa bahwa saya memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan protokol kesehatan yang biasa saya gunakan dan juga melakukan vaksinasi. Menyinggung mengenai vaksinasi, saya merasa bahwa di lingkungan sekitar itu masih terdapat kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Jadi kalau misalkan sudah vaksin, itu merasa bahwa sudah bisa abai dengan protokol kesehatan. Padahal hal tersebut merupakan kesalahpahaman yang perlu diperbaiki. Jadi vaksin itu membentuk antibodi di dalam tubuh kita. Artinya, kalau misalkan kita sudah positif COVID-19, maka gejala yang timbul itu tidak terlalu parah. Kemudian, kalau misalkan sudah vaksin, itu bukan berarti kita tidak akan pernah positif COVID-19. Nah, itu adalah kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Kemudian kembali lagi ke keluarga saya. Setelah sembuh dan bisa beraktivitas kembali, saya mendapatkan hikmah secara tidak langsung, yaitu mengenai kesadaran akan kesehatan. Tetapi kalau misalkan kita berbicara mengenai hikmah, rasa-rasanya itu tidak sepadan dengan resiko yang keluarga saya tanggung. Tetapi terlepas dari itu semua, mungkin itu sudah takdir yang memang harus dijalani oleh keluarga kami. Kemudian, jika kita meneropong lebih jauh dan mencoba menelisik apa yang akan terjadi ke depannya, gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia itu terjadi jika mobilitas itu tinggi dan juga abainya protokol kesehatan. Jadi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia itu tidak selalu karena pendatang dari luar negeri, tetapi juga bisa dari dalam negeri. Tahukah teman-teman semua bahwa 1.296 sekolah catat klaster baru dan SD yang paling banyak? Hal tersebut merupakan kekhawatiran kita bersama dan keprihatinan kita bersama, bahwasanya banyak siswa di bawah 12 tahun berhadapan dengan infeksi tanpa perlindungan vaksin. Seperti yang kita ketahui bahwa setelah penurunan kasus COVID-19 di Indonesia dan juga setelah PPKM, Kemendikbud itu memberikan izin kepada sekolah SD sampai SMA sederajat untuk bisa melakukan sekolah tatap muka dengan ketentuan tertentu. Tetapi ketentuan tersebut itu tidak menjadi jaminan anak-anak aman di sekolah. Maka dari itu, orang tua harus memiliki andil yang besar dalam permasalahan ini. Orang tua atau izin dari orang tua itu harus disesuaikan untuk kebijakan yang akan diberlakukan. Atau izin dari orang tua harus diperhatikan dengan baik. Maka dari itu orang tua haruslah bijak dalam menentukan keputusan dan orang tua juga harus memberikan nasihat yang membangun bagi anak. Misalnya, harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, dan langsung pulang jika pembelajaran sudah selesai. Jika kita meneropong untuk waktu yang dekat, potensi klaster baru COVID-19 di Indonesia itu bisa terdeteksi, yaitu di tempat wisata. Seperti yang kita ketahui bahwa akhir tahun atau tahun baru 2022 itu sudah dekat. Hal tersebut menjadi kekhawatiran kita bersama bahwa potensi penularan dapat terjadi.
Janganlah kita menjadi warga negara yang turut menyumbang angka COVID-19 di Indonesia. Artinya kita harus menghindari mobilitas sosial yang tinggi atau menghindari tempat-tempat yang berkerumun. Jikapun kita sudah tidak tahan untuk berlibur, maka pilihlah tempat yang terbuka dan kerumunannya itu sedikit. Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, bahwa potensi gelombang ketiga COVID-19 di Indonesia itu terjadi jika mobilitas tinggi dan juga adanya protokol kesehatan. Dan mengenai tempat wisata itu memiliki potensi mobilitas sosial yang tinggi. Sudah cukup rasanya kita selalu mendengarkan berita-berita yang menyedihkan. Akhir-akhir minggu ini kita seperti mendapatkan harapan yang baru, yaitu penurunan kasus COVID-19 di Indonesia. Marilah kita tingkatkan protokol kesehatan kita dan menghindari mobilitas sosial yang tinggi. Janganlah kita buta dan buru-buru mengambil keputusan yang salah. Kuncinya adalah sabar dan selalu berusaha. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.